Karena percaya nggak percaya perempuan tuh a good negotiator tau. Ih, perempuan itu a good negotiator. Perempuan itu a good lawyer karena apa? Selalu pay attention to the details. And the details, iya kan the devil is on the details ya. If you wanna win something, kamu harus tahu loophole-nya di mana. Itu cuma perempuan yang bisa tahu ini karena kan kita gampang ya kalau cari salahnya orang. Iya benar. Karena kayak mencium aroma. Mencium. Ternyata di sini kamu Betul. punya loophole ya. Satu-satunya bukan membatasi ya, lebih ke arah membedakan perempuan dan laki-laki seperti yang tadi aku bilang. Itu cuma masalah kodrat. Kamu mau sekolah mau sampai profesor kayak tadi kan kita ngobrol ya kayak ih enak ya dipanggil prof gitu kayak Iya. jauh lebih enak gitu. Pesannya adalah jangan pernah membatasi diri karena emang nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya gitu. Jadi jangan takut, dicoba aja semuanya. To infinity and beyond. To infinity and beyond. Masih di Suara Perempuan Indonesia, Road to 100 tahun Koani. Selamat datang kembali dan saya Enda bersama Rima Grafianti Baskoro. Halo Mbak Enda. Kabar baik. Senang sekali ada Mbak Rima hari ini. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, thank you ya Mbak sudah diundang. Iya, senang sekali juga saya ada waktunya untuk disempatkan kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Cerita tentang siapakah Rima? Oke. Seorang Rima Baskoro. Oke. Dan apa kegiatannya, keseruannya. Iya. Kita pokoknya ngobrol seru di sini. Dan saya juga mau nanya dulu nih, sekarang lagi sibuk apa? Dan apa yang sedang dijalankan? Oke, kalau kesibukan sebetulnya kerja. Kebetulan saya adalah seorang advokat, jadi sejak lulus kuliah saya langsung terlibat sebagai paralegal atau asisten advokat. Kemudian di tahun 2013 ketika usia sudah mencukupi untuk disumbah sebagai advokat, saya berkarir sebagai advokat gitu. Jadi dari sejak 2013 sampai sekarang 2025 saya berkarir sebagai seorang advokat. Kenapa bisa tertarik masuk ke dunia advokat? Itu kayak ini ya, male dominated world gitu ya, kayaknya itu dunianya laki-laki banget gitu ya, tapi ada perempuan gitu di situ ya. Yang menjadi ketertarikan. Jadi awal mulanya tuh waktu saya kuliah itu ada satu kompetisi nasional namanya Peradilan Semu atau kita kenal dengan Moot Court Competition. Nah waktu itu kompetisi ini adalah salah satu kompetisi yang sangat bergengsi saat itu karena memperebutkan Piala Mahkamah Agung. Jadi saya waktu itu semester 4 atau 5 gitu, saya lupa. Nah itu adalah masa-masa di mana saya sedang merasa, aduh kuliah hukum nih terlalu teoretikal. Saya tahu ada teori ABCDFG, saya tahu ada regulasi ABCDFG, tapi saya nggak tahu cara makainya gimana di dalam dunia praktek. Akhirnya saya memutuskan untuk, oke deh saya coba untuk ikut ke dalam kompetisi ini. Siapa tahu dengan ikut di dalam kompetisi ini, saya tercerahkan gitu kan. Nah pada saat saya mengikuti seleksi dari kampus, saya terpilih sebagai penasihat hukum. Waktu itu perkaranya, case position-nya itu perkara pidana gitu. Nah dari situ pada saat menjalankan proses Moot Court Competition, kita itu dikasih case position. Dan karena saya posisinya ditentukan sebagai penasihat hukum, jadi saya harus mulai dari pemberkasan. Kemudian saya harus tahu ketika cross examination atau pemeriksaan saksi itu saya harus menanyakan apa, mengejar unsur apa, gimana caranya saya melakukan pembelaan terhadap klien tanpa melanggar kode etik, tapi bisa membawa fakta hukum ini ke majelis hakim, jadi majelis hakimnya itu berpihak ke kita. Gara-gara kompetisi itu akhirnya saya merasa kayaknya ini deh profesi yang bikin saya nggak akan bosan di dunia hukum gitu. Karena terus terang saya sendiri sempat merasa, aduh kuliah hukum kok bosen ya, kok teoretikal banget ya gitu. Tapi setelah masuk ke dalam kompetisi ini, saya merasa saya tahu saya mau jadi advokat. Gitu. Luar biasa. Kalau seorang Rima sendiri nih, kalau bisa digambarkan sebagai seorang profesional, sebagai seorang perempuan, dan juga sebagai seorang pemimpin, apa sih yang paling pas? Apa ya? Kalau digambarkan saya itu mungkin kalau tahu bunga Wijaya Kusuma, ya itu salah satu bunga favorit saya, gitu. Kenapa? Karena
di dalam myths-nya Jawa, bunga Wijaya Kusuma itu adalah salah satu bunga-bunganya para raja, gitu. Nah, zaman dulu tuh raja-raja kalau mau naik tahta, konon harus memetik bunga itu, gitu. Nah, kalau ditanya kenapa, apa persamaannya Wijaya Kusuma sama apa yang saya jalani sekarang, saya selalu berharap meskipun saya seorang perempuan gitu yang secara kehidupan sosial mungkin sering didiskreditkan, apalagi di dunia pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Tapi saya selalu berharap apapun yang saya lakukan itu bisa membuat siapapun yang menjadi klien saya itu menjadi seorang raja. Seperti itu, gitu. Kayak treatmentnya jadi kliennya Mbak Rima luar biasa, kayak special treatment. Karena kode etiknya mengharuskan begitu gitu. Kita nggak boleh ninggalin klien. Jadi 24 hours saya harus standby. Ya, bukan saya aja sih sebenarnya, karena di law firm saya juga ada the whole team lawyer, ada paralegal. Itu 24 jam kita memang harus selalu standby. All the time klien butuh sesuatu kita harus selalu ready. Dedikasi. Iya. Betul. Oke, tadi kita udah ngomongin soal advokat dan karir Mbak Rima. Di luar profesi sebagai advokat, hal sederhana apa sih yang membuat Mbak Rima sangat bersyukur? Hal sederhananya mungkin karena saya dilahirkan dari kedua orang tua saya ya. Terutama itu sangat sederhana sebenarnya ya, karena pertama kan kita kalau sebagai anak kita nggak bisa milih lahir dari orang tua yang seperti apa gitu. Tapi saya bersyukur mempunyai orang tua yang bisa memilih, menentukan anaknya akan jadi apa nih nanti. Anaknya akan menjalani hidup seperti apa nanti. Contoh sederhananya kayak almarhum ayah saya gitu ya. Jadi waktu saya SMP, waktu saya SMA, saya itu diminta masuk ke sekolah khusus perempuan. Ya pas SMA nih ada salah satu sekolah khusus perempuan Katolik lah di bilangan Jakarta Selatan. Supaya saya bisa masuk ke dalam SMA itu, ayah saya tuh sudah mempersiapkan dari SMP saya harus sekolah di sekolah itu juga gitu. Supaya pada saat SMA saya bisa nih keterima di sekolah itu, karena memang saat itu standarnya sangat tinggi dari IQ, kemudian akademik dan segala macamnya itu sangat tinggi gitu. Saya selalu bertanya-tanya pada saat itu, kenapa sih saya harus dimasukin sekolah perempuan tuh buat apa gitu. Kalau cuma masalah kedisiplinan, sekolah Katolik yang lain yang heterogen juga kan sama. Menurut saya disiplinnya juga sama. Saya nggak meragukan gitu sekolah Katolik. Tapi kenapa saya harus masuk ke dalam sekolah perempuan gitu kan? Setelah saya menjalani 3 tahun itu, dan saya punya dialog khusus dengan ayah saya menyampaikan bahwa gini, contohnya kalau kamu sekolah di sekolah heterogen, dan kamu misalkan ikut ekskul band deh gitu ya, ikut ekskul band, perempuan tuh paling jadi apa sih? Vokalis, ya kan, backing vokal, ya kan, paling itu gitu. Tapi kalau kamu sekolah di sekolah homogen perempuan, kamu mau jadi drummer kek, kamu mau jadi gitaris, basis, apapun itu tuh kamu selalu punya kesempatan itu. Tidak harus selalu laki-laki gitu. Dan bahkan di sekolah saya pada saat itu kita punya marching band khusus perempuan. Jadi dari alat yang paling ringan sampai alat yang paling besar, bass drum atau apapun itulah ya, itu semua yang jadi playernya perempuan. Dari situ saya percaya bahwa ketika menjalani karir, ketika menjalani pendidikan, menjalani kehidupan sekalipun, perempuan yang membatasi perempuan itu nggak ada gitu. Itu yang membedakan perempuan dan laki-laki itu cuma masalah kodrat, bukan masalah hak dan kewajiban, nggak ada sama sekali. Jadi hal sederhana yang saya dapat dari keluarga adalah nilai-nilai yang sampai sekarang saya pegang, yang membuat saya bisa sampai di posisi ini saat ini gitu. Bertahan dengan naik turunnya di dunia karir yang didominasi oleh laki-laki. Gitu. Seberapa besar peran ayah dalam seorang Rima dan membangun Rima sampai dengan saat ini? Oke. Jadi terharu nih ya, nggak apa-apa ya. Oke. Peran ayah itu buat saya mungkin saya bisa bilang 80% yang ada di saya itu adalah karena ayah saya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat background ayah saya gitu ya. Ayah saya seorang militer. Ayah saya seorang Jawa dan laki-laki. Nggak kurang-kurang tuh patriarkinya ya gitu kan. Tapi sebagai anak pertama,
saya diberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa kamu bisa kok ngapain aja gitu. Bahkan di usia saya 27 atau 26 ya, saya lupa. Itu saya udah di-challenge sama ayah saya untuk bikin law firm sendiri. Itu di usia 26 atau 27 itu, saya lupa. Yang bahkan mungkin kalau untuk anak usia 20-an saat itu masih menikmati jenjang karir ya masih menikmati jenjang karir sebagai junior associate atau sebagai middle associate, tapi di saat itu ayah saya sudah punya kepercayaan untuk saya bikin law firm sendiri gitu. Meskipun selalu ada pertanyaan kayak dari ayah saya ke saya, apa sih yang kamu takutin dengan bikin law firm sendiri? Gitu. Kamu keilmuan sudah dapat, kamu pengalaman sudah dapat, apalagi yang ditakutin gitu. Itu sih. Sebesar itu pengaruh almarhum ayah saya untuk saya, padahal beliau adalah laki-laki, Jawa, dan militer yang gak kurang-kurang lah patriarkinya. Justru seorang Rima kayaknya besar dari ayah ya. Iya, betul. betul sekali. Gitu. Bagaimana cara melangkah, percaya diri, dan mungkin banyak tindakan ayah mungkin ya yang melekat dengan Rima mungkin. Banyak ya dari kalau ditanya ada nggak perbedaan mendidik antara saya dengan adik saya yang laki-laki gitu. Ada tapi dikit banget gitu. Sama aja sih ketika kayak mau kuliah S2 gitu ya misalkan. Oh bapakku selalu bilang, bapak nggak ada duit ya, kalian cari beasiswa lah gimana caranya. Selalu gitu. Tapi itu selalu di posisi yang sama. Bukan cuman aku doang tuh yang digituin. Adekku yang laki-laki pun digituin gitu. Jadi pengaruh dan nilai-nilai perjuangan yang bapak sampaikan ke aku sampai saat beliau sudah tidak ada tuh sangat melekat, dan itu yang selalu ku bawa sampai sekarang. Jadi kalau aku ada kebingungan untuk memutuskan sesuatu, itu pasti aku selalu diem dan ingat dulu bapak ngajarinnya gimana ya, dulu bapak ngambil keputusan ini tuh seperti apa ya yang jadi pertimbangan bapak ya. Itu selalu seperti itu. Anak bapak banget ini. Gitu. Bagaimana dengan ibu sendiri? Kalau apakah ya pasti ibu juga pasti berperan besar ya dalam mendidik, terus mungkin peran ibu di rumah. Bagaimana Mbak Rima melihat kalau ibuku tuh yang aku serap tuh energi pengorbanannya dan pengabdiannya sih Mbak. Yang itu aku sampai sekarang masih, nggak bisa nih aku seberkorban ini, semengabdi ini gitu ya, untuk keluarga, bukan cuma untuk suami ya, tapi untuk keluarga juga, untuk organisasi yang ibuku pimpin saat itu, untuk nilai-nilai yang dia yakini dalam suatu keluarga, itu dia mengorbankan banyak hal gitu. Untuk ya ibuku dulu juga wanita karir gitu. Bahkan pada saat aku SD pun ibuku masih bekerja sebagai sekretaris direksi gitu. Tapi karena posisi ibu pada saat itu adalah sebagai istri dari bapak mulai ditugas ke sana ke sini yang memang ada kewajiban dari ibu untuk mendampingi bapak karena harus memimpin organisasi, kemudian harus mendampingi bapak, tapi juga harus merawat anak gitu kan, membesarkan saya, memastikan makanan yang masuk, makanan yang masuk, tidur yang layak, betul, bajunya rapi, rambutku gak kusut, mengerjakan tugas, terus selalu naik kelas gitu ya. Itu sih nilai-nilai pengabdian dan pengorbanan yang ada di ibuku, yang bahkan aku kayaknya 50% aja nggak sanggup tuh. Sedemikian kuat ibuku mengorbankan apa yang harusnya bisa dia dapatkan ya, karena dia sebenarnya juga basicnya wanita karir gitu. Tapi dia merelakan itu supaya saya bisa jadi wanita karir. Coba, itu kan gimana ya rasanya merelakan separuh hidupnya supaya aku bisa punya the whole life that I want. Gitu sih. Pengorbanan dan pengabdian itu yang aku dapat dari ibu, nilai-nilai itu. Gitu. Merasa berat nggak? Atas pengorbanan orang tua ya? Sorry banget ini kayak betul. Kayak going into deep. Iya, betul. Like to know gitu. Dibilang berat sih, ya deg-degannya tiap hari ada ya. Ada. Takut ngecewain itu loh, kayak suka marah sama diri sendiri kali ya. Iya, jadi setiap ada yang fail tuh aku selalu kayak, aku tuh salahnya di mana gitu ya. Sebentar ini pasti aku ada yang salah nih gitu. Tapi nggak pernah
blaming ke yang lain gitu. Karena kan bisa jadi kegagalan itu bukan karena aku ya, bisa jadi karena faktor X dari yang lain. Tapi karena bapak ibu punya pengorbanan yang besar buat aku melihat nilai-nilai juga yang ditanamkan ke aku itu nilai-nilai yang baik gitu. Jadi setiap aku mengalami failure, aku tuh selalu sebentar, ini aku salahnya di mana ya? Ini aku kenapa ya? Ini gimana ya cara nebusnya? Selalu self blaming. Itu ada rasa-rasa kayak gitu tuh pasti ada, dan selalu ada kekhawatiran memikirkan kayak sebentar, ini nanti setahun lagi gimana ya, 2 tahun lagi gimana ya, 3 tahun lagi gimana ya gitu. Selalu ada tuh kayak gitu. Penuh rasa insecure. Iya, itu pasti ada tuh yang deg-degan gitu. Terus gimana bangunnya lagi gimana? Kalau udah pasti muncul. Iya. Apalagi perempuan. Ntar tiap bulan lah PMS. Iya. Ada tuh gelombang-gelombang hormon itu ya yang kadang berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Gimana? Cara memanagenya sih misalkan lagi harus memutuskan sesuatu gitu. Nah, itu biasanya aku akan membiasakan diri untuk diam dulu. Segenting apapun itu aku akan diam dulu deh, mau 5 menit kayak 10 menit kayak nggak apa-apa, diam aja dulu. Supaya keputusan yang aku bikin itu bukan bersifat emosional. Ya, jadi harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Karena aku yakin setiap keputusan itu pasti kan ada ruginya, gitu kan. Nah, aku harus bisa memilih kerugian mana nih yang sanggup aku telan, gitu. Jadi makanya butuh waktu untuk diem dulu selama 5-10 menit, gitu. Nah, terus selain untuk pengambilan keputusan juga untuk penyusunan langkah selanjutnya. Biasanya aku tidak hanya melibatkan diriku sendiri. Kalau terkait dengan kantor, aku akan melibatkan tim lawyer. Kalau terkait dengan keluarga, aku pasti akan melibatkan anggota keluarga. Jadi aku tidak pernah mengambil keputusan dalam kondisi emosional. Dan kalau berkaitan atau berdampak untuk banyak pihak, aku tidak akan pernah ambil keputusan dengan kepalaku sendiri. Jadi aku pasti akan melibatkan orang-orang yang akan terdampak. Gitu. Stakeholder ya kan, jadi kan aku harus tahu caranya. Gitu. Keren. Thank you. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita ngomongin soal dunia profesi. Oke. Dari pengalamannya Mbak Rima itu sendiri yang menggembirakan sampai yang menantang gitu kan. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk mendirikan kantor hukum dan law firm itu sendiri ya, Rima Baskoro and Partners di 2014. Oke. Jadi itu awalnya itu sebenarnya permintaan orang tua. Jadi balik lagi itu semua adalah orang tua. Ya. Tapi benar itu adalah sebenarnya yang mau itu adalah bapak, almarhum bapak gitu. Aku ingat banget pada saat itu aku lagi opname karena kecapean kerja. Gitu. Lagi opname itu dalam kondisi 10 hari aku benar-benar nggak bisa bangun. Sama sekali nggak bisa bangun karena sakitnya waktu itu DBD sama tipes bareng tuh. Itu udah nggak bisa bangun, udah lemas. Di opname bapakku nanya itu, kenapa sih kamu nggak bikin law firm sendiri gitu? Apalagi yang kamu takutin gitu? Kamu pengalaman ada, keilmuan ada, menanganin perkara juga udah pernah, mau apa lagi gitu? Terus aku bilang sama bapakku kan, lah terus aku punya keilmuan, aku punya pengalaman, tapi kalau aku nggak punya klien terus gimana, ngapain aku bikin law firm gitu kan? Kan kekhawatiran kita kan selalu soal sedikit banyak soal rezeki gitu. Tapi di saat itu bapakku bilang sama ibuku juga bilang, gini loh, namanya rezeki itu udah digarisin dari sebelum kamu lahir. Yang menjadi tugasmu di dunia tuh cuman menjalani aja gitu. Dan membuat law firm itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang tanpa perhitungan gitu. Apalagi ini permintaan orang tua ya. Jadi kupikir nggak ada sih orang tua yang akan menjebloskan anaknya. Benar. Cuma nantangin aja kayaknya bapakku waktu itu, bisa nggak lo bikin law firm sendiri gitu kan. Uji-uji nyali. Uji-uji nyali, cuman aku tipikal yang nggak bisa ditantang. Jadi nantangin. Bisa aku bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang law firm ini bertahan. Dan itulah kenapa aku pakainya Rima Baskoro, karena sebenarnya nama aku kan 3 ya, Rima Grafianti Baskoro. Kenapa bukan Rima Grafianti and Partners tapi Rima Baskoro and Partners, karena Baskoro ini adalah nama bapakku. Iya, jadi bisa dibilang Rima Baskoro and Partners ini tuh living legacy-nya orang tuaku lewat aku dan adikku gitu. Jadi kamu jalan sama adik nih? Iya, jadi pendiriannya nih awalnya sama adikku, cuman karena adikku tugas di Komisi 3, jadi harus cuti sementara advokatnya, karena nggak boleh ada kalau sudah memilih di legislatif dia tidak boleh ada di yudisial kan, kalau kita di kekuasaan yudisial.
Menarik ya, didikan bapak dan ibu. Iya. Cukup sukses ini, bukan cukup lagi, sukses banget nih mendidik Amin. anak-anaknya. Seru. Nah, aku dapat contekan nih. Bener gak sih di kantor advokatnya Mbak Rima itu isinya cewek-cewek? Iya betul. Cewek-cewek, perempuan-perempuan, bener? Betul. Iya betul. Itu mungkin apa mau sambil mengingat masa-masa sekolah isinya cewek-cewek? Sebenarnya ada alasan khususnya sih kenapa pada akhirnya kami memutuskan udahlah tim lawyernya perempuan-perempuan aja gitu. Karena percaya nggak percaya perempuan tuh a good negotiator tau. Perempuan itu a good negotiator. Perempuan itu a good lawyer karena apa? Selalu pay attention to the details. And the details, iya kan the devil is on the details ya. If you wanna win something, kamu harus tahu loophole-nya di mana. Itu cuma perempuan yang bisa tahu ini karena kan kita gampang ya kalau cari salahnya orang. Iya benar. Karena kayak mencium aroma. Mencium. Ternyata di sini kamu punya loophole ya. Kamu di sini nih loophole. Matanya nggak di sini, di sini. Iya. Kita tahu nih salahnya di sini. Jadi kalau ditanya secara meritokrasinya kenapa? Ya pertama aku sudah dari 2013 sampai 2025 benar-benar melihat perempuan itu negotiator yang bagus. Karena nggak semua, meskipun aku di dunia litigasi yang nature-nya adalah menang atau kalah, tapi nggak semuanya harus tentang menang atau kalah gitu. Iya. Kalau misalkan kita bisa duduk minum teh, everyone's happy, nggak ada yang salah toh. Selama hak hukumnya klien itu juga terlindungi dan goals-nya klien ini dapat gitu. Dan selain a good negotiator juga ya itu a good lawyer karena perempuan itu detail banget, tahu banget caranya nyari salah orang. Aku juga sampai aku pikir kan cuma sebagian ya, tapi pas aku setiap hire yang baru, habits kalian sama ya, tahu caranya nyari salah orang, aku bilang gitu. Jadi that's the reason why aku selalu mempertahankan perempuan. Gitu. Kenapa ada istilah makhluk terkuat di bumi ya, ras terkuat di bumi adalah perempuan ya? Iya betul gitu. Jadi kalau ngotot-ngotot juga pasti ngototnya berdasar, bukan cuma pakai otot gitu loh. Seru banget. Ini bisa kemana-mana nih ngomong-ngomong Mbak Rima. Seru banget ternyata dia. Oke, aku lanjut lagi mau nanya juga nih, gimana di profesi hukum selama ini kan didominasi laki-laki itu tadi ya, perempuan sebagai good negotiator. Tapi apa sih stigmanya gitu, atau hambatan utamanya justru sebagai perempuan ya? Yang bekerja di dunia yang didominasi oleh laki-laki ya. Iya betul. Hambatannya sih pasti udah bukan sekedar catcalling lagi, udah bukan sekedar sayang-sayang lagi. Ini udah sampai ditanya nomor rekeningnya, bukan nomor handphone lagi gitu kan. Ya, nomor rekeningnya berapa, nomor sepatunya berapa. Ini udah pakai stiker ya? Udah, kalau nomor rekeningnya sudah pakai kris. Ya pertanyaan-pertanyaan apa ya, ya mungkin itu juga jail-jailnya aja ya, tapi hal-hal seperti itu yang naturally kita hadapi gitu loh di lapangan. Jadi bertemu siapapun, menghadapi siapapun tuh ada aja yang kayak gitu godaannya ya. Sebenarnya kan itu jadi bentuk godaan ya, kalau kita mau ambil bisa, makin kaya nggak? Makin kaya gitu, tapi apakah jalan itu yang kita ambil untuk makin kaya kan? Enggak kan gitu, nah itu salah satu hambatannya. Kemudian yang kedua, salah satu tantangan ya mungkin yang harus aku hadapi karena the whole team ini adalah perempuan. Yang 50%-nya adalah istri dan ibu. Nah, itu cuti lahiran gantian. Cuti lahiran, belum lagi anak sakit ya kan, ntar anak mau perform di sekolah harus ada. Nah, tantangannya adalah bagaimana aku memanage the whole team ini supaya case tetap berjalan, tapi kewajiban mereka sebagai ibu itu nggak ada yang terhambat. Gitu. Itu sih salah satu tantangan yang, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu semua tercover dengan baik karena aku benar-benar melihat perempuan-perempuan lawyer ini yang sudah menjadi istri dan ibu tuh juggling time-nya jago banget. Jadi ada nih mereka yang waktu-waktunya kayak bilang ke aku gitu, Mbak aku baru bisa review di atas jam 9 karena aku harus nidurin anakku dulu. Nggak masalah, yang penting jam 7 pagi besok nyampe di aku untuk aku review. Jadi salah satu tantangannya adalah mengatur ritme kerja dan manajemen tim lawyer yang perempuan semua ini yang 50% adalah istri dan ibu gitu. Seru. Nggak salah emang ternyata diundang di sini.
Seru banget. Gitu. Nggak semua perempuan bisa ya? Nggak semua perempuan bisa, bahkan aku bisa bilang tim lawyer perempuanku yang udah jadi istri dan ibu ini jauh lebih jago dari aku. Ibaratnya aku nih kan bukan istri, bukan ibu ya. Aku kan posisinya masih anak aja nih. Berarti kan tanggung jawabku hanya ke ibuku nih sekarang gitu ya sama adikku. Mereka kan triple burden loh itu. Lawyer iya, istri iya, ibu iya. 4 malah anak iya gitu kan. Itu membelah isi kepalanya seperti itu mereka jago-jago banget sih. Itu mereka jago-jago banget. Bisa tuh aku terima kerjaan dari mereka jam 4 pagi. Gitu. Email masuk, Mbak ini ya hasil reviewku tolong dibaca lagi gitu. Jam 4 pagi gitu. Terus aku tanya, kamu jam 4 pagi nggak tidur kenapa? Karena anak-anakku lagi tidur Mbak. Terus aku lagi nyala otaknya. Iya. Aku sempetnya sekarang Mbak gitu. Jadi ini aku kirim sekarang ya Mbak gitu. Dan itu mereka canggih banget sih juggling time-nya. Aku mengakui. Mereka tuh sebenarnya jago gitu, bukan aku gitu. Ada nggak satu momen yang ngerasa kayaknya benar-benar diuji banget gitu? Ada sih ya. Ya kalau sebagai lawyer ya. Itu waktu itu aku diteriakin sama lawan di dalam sidang. Jadi posisinya waktu itu kita sedang menangani perkara hak asuh. Klienku perempuan gitu. Secara penghasilan jauh dibandingkan mantan suaminya ya gitu. Tapi kita bisa mengungkapkan fakta hukum bahwa secara kebutuhan anak ini lebih baik dirawat sama klien kami sebagai ibu gitu ya. Karena kan kalau soal hak asuh kita harus fokus sama kebutuhan anak, bukan siapa yang lebih baik gitu. Nggak penting kalau siapa yang lebih baik gitu kan, itu semuanya subjektif gitu. Nah ketika kita mengungkapkan itu semua di dalam sidang, dari pihak lawan si prinsipal itu teriak, dia nunjuk saya, dia bilang kamu devil advocate. Tapi saya happy waktu itu karena berarti gugatanku bagus. Berarti dalil hukumku bagus sampai dia mengeluarkan emosinya seperti itu di dalam sidang gitu. Sempet ngedrop iya gitu ya. Ngedrop tuh dalam artian kok di profesi ini sebagai advokat saya diperlakukan seperti ini ya gitu. Padahal kan advokat tuh kan profesi apa ya istilahnya officium nobile ya, profesi yang terhormat gitu. Nggak boleh satupun orang melakukan pelecehan terhadap profesi ini. Tapi saat itu saya diteriakin sama prinsipal tuh kan klien lawan itu gitu, teriak ke saya, kamu devil advocate gitu. Tapi ya saya kan nggak bisa apa ya melawan balik secara tidak profesional. Kan nggak mungkin gitu ya. Kayaknya kalau mau nggak profesional mungkin aku udah naik meja kali waktu itu. Cuman kan karena posisinya sebagai lawyer, berarti yang bisa aku lakukan saat itu ya meminta kepada majelis hakim tolong diperingatkan bahwa ini sedang di dalam ruang sidang untuk menjaga kehormatan setiap profesi apapun. Jadi jangan sampai ada contempt of court karena ujungnya nanti pidana buat dia bukan buat kami. Gitu sih. Itu sih yang membuat saya sempat kayak, aku yakin gak ya bertahan di profesi ini? Aku yakin gak ya? Kayak gitu. Gitu. Gimana tuh bangkit lagi dari devil's advocate? Mungkin memang devil's advocate kali ya. Jadi ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya gitu. Bangkit lagi, ya udah pada akhirnya cuma bisa menutup telinga ya, karena kan aku cuma punya 2 tangan. Betul. There is no way aku menutup 1000 mulut yang menyebut aku devil advocate, nggak bisa. Kita nggak bisa ngontrol mulut orang kan? Nggak bisa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah aku sendiri. Aku menutup telinga dan aku kan juga bukan ini ya, bukan ice cream yang bisa membuat semua orang happy. Iya. When it comes to litigation, ketika kamu berperkara di pengadilan, korban tuh pasti ada. Ini kan kayak perang sebenarnya. Jatuhnya korban tuh pasti ada. Yang bisa kita lakukan ya mengontrol supaya korban itu nggak terlalu banyak gitu. Nanti hatinya di rumah. Iya. Ngurusin tim advokat. Iya, begitulah. Nanti di court. Nanti harus balik jadi diri sendiri. Iya, begitulah jugglingnya ya di Jakarta. Biasa ya. Begitulah. Berapa lama healingnya kalau kayak gitu? Habis menghadapi ini dunia luar, dar.
1 batang rokok aja. Sebat dulu. Sebat saja, sebat rokok dan segelas kopi aku udah nggak apa-apa. Habis itu, ayo aku ready lagi mau ngapain kita habis ini. Udah, biasanya gitu. Aku biasanya kalau misalkan lagi hektik banget atau baru ada kejadian yang agak nggak enak gitu. Tapi udah harus lanjut lagi. Aku biasanya ngomong tuh sama tim lawyer aku sebentar. Kasih aku nafas dulu. Terus kalau udah netral lagi ya udah balik lagi. Muncullah inspirasi baru. Advokat itu jadi lagi. Karena udah recharge, jadi aku udah siap berperang lagi gitu. Oke, di luar profesi ada olahraga atau hobi lain gitu yang dijalanin? Oke, aku itu dari tahun berapa ya? Kayaknya aku udah 7 tahun belajar nari Jawa sebenarnya. Oh ya? Iya. Jadi ada satu sanggar namanya Omah Hulangre. Aku tuh dulu belajar nari Jawa di situ. Tapi ini aku lagi postpone udah 6 bulanan deh kayaknya. Dari sejak terakhir perform. Terus aku juga belajar nari Bali di situ. Jadi kalau ditanya ada olahraganya, aku belajar nari Jawa, nari Bali. Terus di rumah ya treadmillan sendiri ya mau nggak mau, karena kalau nggak begitu nanti gimana, susah aku gitu kan. Gitu. Benar. Banyak bebannya, harus ada endorfinnya juga. Harus mencari endorfin. Iya. Betul. Oke, aku mau nanya juga harapannya seorang Rima Baskoro untuk masa depan perempuan Indonesia. Sederhana aja sih. Jangan pernah membatasi diri. Mau sekolah ya sekolah. Mau berkarir ya berkarir. Karena emang nggak ada batasannya gitu buat perempuan. Satu-satunya bukan membatasi ya, lebih ke arah membedakan perempuan dan laki-laki seperti yang tadi aku bilang. Itu cuma masalah kodrat. Tapi urusan hak dan kewajiban sama kok sekarang gitu. Kamu mau sekolah, mau sampai profesor, kayak tadi kan kita ngobrol ya kayak, enak ya dipanggil prof gitu, kayak jauh lebih enak gitu. Itu kan, iya kan aku bilang. Jadi jangan pernah membatasi diri tuh, jangan pernah membatasi diri. Jangan pernah merasa dunia itu ada batasannya gitu. Karena aku pun sudah melihat itu sendiri di dalam tim lawyer aku. Yang udah jadi istri dan jadi ibu, mereka S2 ya S2 aja gitu. Sekarang ada yang lagi mau proposal S3 malahan gitu. Jadi dan tetap lawyering gitu. Mereka tetap mengabdi pada profesi, tetap kepada dunia akademisi juga, kepada penelitian juga. Kadang mereka nulis bareng artikel akademik nih sama aku nih. Jadi pesannya adalah jangan pernah membatasi diri karena emang nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya gitu. Jadi jangan takut, dicoba aja semuanya. To infinity and beyond. To infinity and beyond. Oke, satu kalimat terakhir dari Rima Baskoro untuk perempuan 1000 profesi. Dan yang sedang berjuang untuk menemukan tempatnya. Silahkan. Terima kasih karena sudah membuat kita semua percaya sebagai perempuan bahwa bekerja itu tidak salah. Berpendidikan itu juga tidak salah, dan yang terpenting adalah selalu yakin tidak pernah ada batasan gitu. Jadi kalau ditanya satu kalimatnya apa? Saya sangat berterima kasih untuk semua perempuan yang 1000 profesi perempuan ini, karena dari 1000 profesi ini tuh nanti regenerasi itu yang akan tumbuh gitu. Jadi nggak bisa berhenti di kita aja, nggak bisa berhenti di senior-senior kita. Maka kalimat yang tepat adalah terima kasih karena sudah membuat kami sebagai generasi muda percaya bahwa bekerja itu tidak salah dan berpendidikan itu tidak salah. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Senang sekali ngobrol lagi. Ya, oke. Kita ngobrol-ngobrol di luar lebih seru lagi. Kita break. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan salam perempuan Indonesia.